Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak dan Ibu masyarakat Desa Jeblok? Perkenalkan, nama saya Manda Indurasmi. Dalam rangka kegiatan pengabdian masyarakat jurusan Manajemen Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia tahun 2020, dalam video ini kami mencoba merespon dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah Bapak dan Ibu sampaikan kepada kami mengenai topik digitalisasi layanan desa yang akan disampaikan oleh Bapak Albari dan Bapak Putra Endi. Baik, Bapak dan Ibu, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Endi. Selamat siang Pak Albari. Sehat-sehat saja? Alhamdulillah. Kita akan bicara tentang digitalisasi desa gitu. Jadi desa ini itu pelayanannya nanti mau kita bicara secara umum, ya. kemudian nanti mungkin bisa fokus ke satu desa tertentu misalnya gitu. Oke, nah ini kebetulan kan program jurusan manajemen ini adalah kita ada pengambil masalah desa Jeblok. Nah, ini bisa menjadi kasus yang menarik. Bagaimana ya, itu ya, Klaten itu ya? Iya, itu desa Jeblok itu kalau layanannya kita buat jadi digital. Iya. Nah, ini kira-kira sebenarnya kenapa sih kita tuh kok harus mengubah layanan itu menjadi digital? Apa sih manfaatnya itu Pak Albari kalau menurut jenengan? Manfaat dengan digitalisasi desa itu bisa bermacam-macam ya. Pada intinya kan digitalisasi itu meringkas apa yang kita punya, data, informasi itu nanti bisa bersifat pribadi, bisa bersifat massal gitu ya. Yeah. Yang pribadi itu biasa kita lakukan, nah, apalagi kita sebagai akademik gitu ya, pakai compact disk atau pakai hard disk, atau yang sering sekali kita lakukan karena sangat mobil pakai flash disk gitu. Yeah. Nah, sementara yang bersifat massal, digitalisasi itu sudah banyak dipakai. Misalnya untuk siaran radio, televisi dengan audio visualnya, kemudian terutama website sekarang itu. Ya. Gitu. Tentu saja ini untuk arus informasi dan komunikasi menjadi lebih mudah sekali ya, lebih murah, lebih cepat. Ya, gitu. ya. Lalu apa lagi Pak? Kira-kira kalau kita bicara ke manfaatnya itu ya, terutama kan seperti yang saya katakan tadi mungkin bisa lebih murah, lebih cepat gitu. Ini menurut Pak Albari bagaimana? Ya, jadi dengan digitalisasi kita bisa mencapai optimalisasi kerja. Optimalisasi. Ya. Kita bisa paling tidak bisa mencapai 3 hal utama. Yang kalau di manajemen itu ada efisiensi, ada efektivitas gitu. Ya. Kalau kita bicara 2 hal itu kan bisa meningkatkan efektivitas atau efisiensi waktu, ruang, pikiran atau tenaga kita itu menjadi lebih efisien, lebih efektif, membantu aktivitas manusia ya, terutama untuk arus informasinya menjadi lebih mudah. Selain itu satu lagi Pak Endi, itu apalagi Pak? Kita bisa optimalisasi dari sisi kesenjangan. Kalau ada kesenjangan budaya, kesenjangan perilaku antara satu orang dengan orang lain. Kemudian kesenjangan yang sekarang tren itu kan gaya hidup gitu kan. Antara satu orang dengan orang lain, dengan orang daerah satu dengan daerah lain gitu kan. Nah, itu dengan digitalisasi kita bisa memperpendek kesenjangan atau perbedaan itu. Jadi kita tahu sebenarnya di dunia luar itu ada apa gitu. Iya, gitu. Kalau kita misalnya ada perbedaan budaya antara orang Jawa dengan orang lain. Nah, dengan digitalisasi itu kalau kita pertemuan secara langsung bisa ada kelas atau tapi dengan jarak waktu yang berbeda, dengan ruang yang berbeda, mungkin yang ekstrem itu bisa kita redam lebih dulu sebelum sempat muncul konflik itu. Ya. Lalu kalau misalnya kita punya ide desa itu mau transformasi ke digital, itu peralatannya apa saja yang harus disiapkan? Ada yang mudah, ada yang agak berat juga gitu. Tapi semuanya hampir semuanya relatif sudah akrab kita gunakan kok itu. Ya, misalnya komputer itu kan hampir tiap hari kita gunakan. Ya, orang-orang lain juga, orang-orang desa itu saya kira juga kebanyakan sudah akrab dengan komputer. Handphone itu hampir semua orang dapat, hampir semua punya handphone sekarang gitu ya. Dari tua sampai muda. Mungkin yang agak sulit itu scanner, tapi scanner sekarang nyekan dokumen dengan handphone kan ada aplikasinya. Itu juga mudah gitu ya.
ada pendukung lain yang sebetulnya sudah ada di sekitar kita, ya pendukung lain itu mengaktifkan peralatan-peralatan itu dengan listrik. Hampir semuanya kita sudah dapat fasilitas listrik. Ya. Jadi mungkin dengan kalau kita mau mendigitalisasi layanan desa itu tidak harus menggunakan peralatan yang rumit ya. Barang-barang elektronik di sekitar kita itu sudah mendukung sebenarnya. Iya, boleh dikatakan tidak ada kendala lah untuk kondisi sekarang. Tinggal kemauan kita mau laksanakan digitalisasi desa, digitalisasi kantor atau tidak itu sebetulnya. Ya, yang mungkin agak sulit ya kita mengeset memformat software teknologi industri informasinya itu mungkin itu yang agak sulit, yang butuh pencermatan, yang butuh waktu agak panjang gitu. Ya. Oke, lalu itu tadi kita bicara soal hardware-nya. Sekarang soal SDM dan juga perangkat desanya. Itu bagaimana SDM dan perangkat desa itu bisa mewujudkan digitalisasi desa? Mungkin dari aplikasi ya, aplikasinya kalau kita terapkan di desa gitu ya. Iya. Saya kira digitalisasi desa itu sudah menjadi program cukup lama pemerintah. Dan mungkin tahun 2020 ini sudah ada alokasi dana dari pemerintah untuk pembangunan desa yang digunakan untuk merintis digitalisasi desa ini. Dan 2021 nanti itu sudah benar-benar harus diaplikasikan. Jadi kalau kemarin misalnya dananya cuma sedikit untuk merintis, itu mungkin tahun 2021 sudah dalam porsi yang besar gitu. Dan manfaatnya itu cukup banyak, Mas Hendy ya. Itu bisa dari 3 sisi ya, dari pemerintah desanya bisa kita buat digitalisasi, kemudian dari pembangunan desa bisa kita buat profil, bisa kita buat transparansi dan segala macamnya itu, sampai pada nanti pemberdayaan masyarakat desa. Itu 3 hal yang mungkin akan bisa memperbaiki kehidupan di desa tadi. Ya. Nah, misalnya ini Mas Hendy, manfaat bagi pemerintah desa itu, ya, itu ya paling tidak ada 5 hal lah itu. Ya, yang pertama mungkin memudahkan koordinasi antara jenjang pemerintahan, mulai dari RT, RW, kelurahan mungkin, atau kepala desa sampai kecamatan, bahkan mungkin sampai kabupaten, sampai provinsi, sampai atas, sampai kementerian segala macamnya itu. Dulu mau rapat misalnya, ya harus datang ke suatu tempat tertentu dengan digitalisasi, mungkin tidak perlu data di masing-masing rumah dan segala macam, apalagi pada kondisi COVID. Dalam kondisi COVID sekarang ini ya, yang harus terbatasi pertemuan fisik gitu ya. Kemudian misalnya yang kedua, bisa memudahkan bentuk kerjasama antar desa. Jadi kalau ada desa satu punya potensi tertentu, desa yang lain punya potensi yang lain, ini bisa lakukan kerjasama tanpa harus langsung serius itu, tapi bisa pakai rintisan dulu ya, idenya apa itu, baru nanti kalau sudah benar-benar serius, sudah benar-benar fokus, baru nanti ada pertemuan secara fisik mungkin ya, untuk memastikan program apa yang perlu dilakukan. Kemudian yang ketiga, bisa meningkatkan kinerja dalam penggunaan anggaran pendapatan dan belanja desa, gitu kan? Ada transparansinya di sana misalnya gitu. Yang keempat, bisa digunakan untuk memperbaiki gaya hidup. Ya, jadi gaya hidup penduduk di sekitar situ, kemudian mungkin memperbaiki demokrasi lagi yang biasanya kita dapatkan informasi atau data yang hoax itu, yang masih perlu klarifikasi, tetapi selama ini kita tidak mampu atau belum mampu mengklarifikasi, yang mungkin dengan digitalisasi itu bisa lebih baik kehidupan demokrasi, termasuk juga kehidupan kondisi sosial kita. Terakhir, ini dalam rangka kaitannya dengan kegiatan pemerintahan desa, bisa saja digitalisasi itu bisa meningkatkan produktivitas, kemudian kesehatan penduduk, dan hal-hal yang penting lain yang selama ini terkendala dalam ruang dan waktu misalnya, seperti itu. Ya.
Lalu untuk pembangunan desa sendiri, apakah ada manfaatnya juga? Wah, jelas sekali gitu ya. Nah, misalnya kalau dulu ada pembangunan, ada pendanaan yang tidak transparan, dengan digitalisasi kita bisa dapatkan informasi pembangunan itu jadi lebih transparan. Penggunaan anggaran itu benar-benar logik atau tidak, gitu kan. Kemudian bisa juga kita punya potensi produk tertentu ya yang sebetulnya itu cukup berkualitas, sebetulnya itu cukup baik ya, bahkan bisa untuk bersaing dengan produk-produk di luar yang mungkin kita anggap kualitasnya bagus dan sebagainya. Nah, kita bisa bandingkan langsung, terutama dalam hal lingkup pemasaran di desa yang bersangkutan. Kemudian bisa juga dalam hal pembangunan kita bisa memprediksi panen kita sehingga bisa meningkatkan ketahanan pangan kita, kemudian keberhasilan atau kegagalan pertanian kita dan seterusnya. Ya, yang terakhir mungkin bisa untuk meningkatkan pengembangan potensi ekonomi. Ya, ada BUMDes, ada UMKM dan segala macamnya yang sebagai bisnis person parsial dari masing-masing penduduk di desa itu. Ya, bisa dilakukan kerjasama antar mereka gitu kan. Itu untuk meningkatkan potensi-potensi pembangunan di desa yang bersangkutan. Manfaatnya untuk pembangunan itu cukup banyak dan menyeluruh. Administrasi tapi betul. Jadi tidak hanya administrasi tapi sudah pada pelaksanaan kegiatan pembangunan. Ini semakin menarik ini kalau desa itu bisa berubah dari digital. Iya, gitu. Ternyata manfaatnya sangat banyak ya. Iya. Lah ini untuk masyarakat, kita kan tadi bicara konteksnya pemerintah, pemerintah dan pembangunan. Masyarakat dapat apa sih gitu ya? Kalau program pembangunan desa, dana pembangunan desa itu diarahkan ke digitalisasi, paling tidak bagi masyarakat itu satu, dia dapat internet gratis gitu. Wah, itu penting itu. Dapat internet gratis dari program pendanaan desa itu. Atau paling tidak kalau tidak internet gratis ya mungkin akses sinyal itu bisa lebih dipermudah. Misalnya kita minta ke Telkomsel atau kemana dengan menyisihkan dana desa itu, bantuan dana desa dari pemerintah itu untuk misalnya membuat tower kecil-kecilan sehingga lingkup desa itu sinyalnya menjadi lebih kuat, lebih lancar dan sebagainya itu ya. Kemudian bisa juga dengan digitalisasi itu kita bisa melakukan deteksi dini ya untuk segala hal. Misalnya ada kekerasan di desa itu, kita bisa segera menyebarkan untuk mendamaikan atau untuk keamanan, untuk bencana ya kan. Untuk misalnya juga pembagian air untuk pertanian gitu kan. Nah, itu yang mungkin bisa manfaat juga bagi masyarakat. Kemudian bisa juga tersedianya profil desa ya, berkaitan dengan demografi, ekonomi, sosial maupun transformasi kegiatan. Dan yang lebih penting ini Pak Hendi ya, layanan kemudahan akses layanan desa. Ya, seperti pengurusan surat-surat dan segala macamnya. Ya. Nah, ini sudah ada pengalaman yang mungkin di daerah yang lain itu. Jadi ngurus surat pengantar untuk membuat KTP pertama kali misalnya, untuk membuat pengantar surat berusaha dan segala macamnya itu. Lebih mudah itu lebih mudah, tidak harus datang. Kemudian ngisinya juga kalau salah gampang diperbaiki, tidak perlu orang-orang yang lain gitu. Dan itu menghindari kesalahan kesalahan terus. Nah, untuk yang satu ini Mas Hendi itu mungkin Mas Hendi punya gambaran tuh untuk layanan akses itu ya. Misalnya tentang pengurusan surat-surat dengan digitalisasi supaya kita lebih mudah. Jadi kalau datang ke RT-nya tidak datang, tidak ada itu kita harus kembali lagi ke sana gitu. Tapi dengan digitalisasi kan mungkin tidak perlu datang ke RT ya. Mungkin silaturahminya berkurang ya, tetapi silaturahmi kan tidak harus
bertemu langsung lewat digital juga bisa. Iya, jadi kira-kira ada contoh enggak Mas Hendy untuk misalnya ini untuk apa namanya pengurusan akses layanan surat-surat itu misalnya? Ya tentunya setelah kita mengetahui banyak sekali manfaat dari digitalisasi layanan desa, itu kan pertanyaan selanjutnya gimana caranya? Yang pertama ya, untuk mengubah suatu layanan atau proses jasa ke digital itu kita harus tahu dulu alur prosesnya. Ya. Misalnya ngurus KTP itu gimana alurnya? Masyarakat datang ke kantor, ngantri, ngisi formulir ditandatangani, disahkan, nunggu hasil jadi. Nah dari alur prosesnya ini kita bisa melihat ini mana sih alur-alur yang kira-kira bisa kita transform ke digital. Ya karena kita pilih gitu kita ya. Pilih, karena ada alur-alur yang memang belum tentu digital tuh bisa cover. Tapi ada juga yang bisa. Jadi kita buat alurnya dulu, lalu kita pilih mana yang sekiranya bisa kita improvisasi menjadi digital layanannya. Kalau perlu diprioritaskan gitu ya, di antara sekian pilihan-pilihan gitu ya. Iya. Contohnya seperti kalau kita mau ngurus KTP ya gampangnya itu kalau dulu kita harus datang mulai dari kantor ya, lalu juga ngantri kadang kalau misalnya harus ngantri prosesnya lama, lalu juga ngisi formulir juga dan itu rawan kesalahan. Gimana kalau tulisannya itu nggak kebaca atau yang sudah dikasih ke depan tadi harus ngurangi dari awal kelamaan gitu. Tapi kan intinya gini Pak, ngurus KTP itu intinya adalah formulir dikasih, verifikasi, selesai. Langsung disetujui, selesai. KTP-nya itu ya, isinya itu sebetulnya. Urusan datang ke kantor, lalu juga ngantri, isi formulir itu bisa kita ubah ke digital. Sebagai alternatif saja. Iya. Jadi kalau kita sudah tahu alurnya, itu kita bisa lihat mana alur yang bisa kita eliminasi atau kita ubah ke digital, lalu mana alur yang sebenarnya nggak bisa. Nah ini nanti kita akan digitalisasinya, ini akan masuk di alur-alur yang memang bisa kita ubah ke digital. Ya, seperti itu. Itu nanti menjadi lebih cepat, lebih murah, lebih menghindari kesalahan itu tadi seperti salah tulis dan efektivitas tadi disebut tadi ya secara umum digitalisasi itu ya. Jadi kalau kita lihat itu seperti apa ya, dulu ya mungkin kalau masyarakat tuh ingin mengurus seperti KTP atau apa, mungkin untuk sampai ngisi form aja butuh 10 sampai 30 menit ya. Jadi datang dulu ke kantor, ngantri, ngisi formulir itu paling 10 sampai 30 menit. Kalau ngantri bisa berjam-jam gitu dan harus ke desa. Tapi kalau kita ubah jadi digital lewat HP, ngisi form, salah ketik ya nggak apa, salah nulis juga bisa karena ngetiknya kan pakai ini ya, pakai keypad, jadi udah langsung bisa tidak kalau salah gitu. Jadi menghindari kesalahan. Waktunya cuma 1 sampai 5 menit, tinggal dikirim ke desa, tinggal nunggu KTP jadi. Tidak perlu ke kantor desa. Nah ini salah satu caranya ya, kita harus lihat dulu proses mana yang bisa ditransform. Gitu Pak Albari. Selain itu caranya gimana itu? Atau teknisnya gimana sih gitu? Ini dengan misalnya kalau kita mau ngurus layanan surat-surat itu. Tentu saja mungkin bagi desa ya untuk mulai pindah ke digital, mungkin pertanyaan pertama kan ini pakai apa aplikasinya gitu. Ini kita harus mulai dari mana? Sebenarnya Google itu sudah mempunyai satu aplikasi yang sering digunakan dan terbukti bagus digunakan, yaitu Google Form. Itu mudah untuk dibuat formnya, mudah untuk dikelola, gratis lah, dan bisa digunakan untuk berbagai layanan. Mau KTP, mau ngurus KTP, mau ngurus kartu keluarga mungkin ya, atau mungkin mau menyampaikan keluhan, membuat anggaran keuangan, itu semua bisa di Google Form. Caranya mudah, bisa dilakukan semua orang ya, asal punya koneksi internet, dan itu bisa jadi menurut saya ya, kalau misalnya sebagai langkah awal dan murah, itu Google Form itu bisa dipakai. Yang membuat Google Form-nya tentu bukan masyarakat yang bersangkutan ya, tapi para pamungnya atau siapa gitu. Nah itu Pak Albari, kalau saya ya, saya setuju dengan yang dikemukakan Pak Albari tadi di awal. Setidaknya ada 3 yang harus siap. Yang pertama,
perangkatnya siap. Ya. Saya rasa desa udah siap ya, asal punya koneksi, Ya. komputer udah ada, Ya. pasti desa sekarang udah siap. punya. Dan kalaupun nggak punya, inventarisasinya ya. dana desa Dana desa bisa dipakai itu untuk beli komputer baru itu ya. Lalu software Google Form bisa. Bisa Google Form gitu bisa. ya. Nah, masalahnya SDM. Gitu ya. Butuh orang yang memang tidak perlu ahli, asal mau belajar. Asal Gitu mau ya. belajar pakai Google Form gimana, mau mengelola sistem informasi itu gimana. Itu kalau misalnya ada dari masyarakat desa yang mau seperti itu, saya yakin sistem informasi layanan desa yang digital itu bisa dicapai. Gitu Albar yang dari saya. Oke. Gitu. Kayaknya semakin menarik sebenarnya topiknya, tapi waktunya ini membatasi kita ya. Jadi kita berikan contoh satu aja yang mungkin langsung menyentuh semua pihak ya. Bisa masyarakat, kemudian bisa pamong desanya, ya bisa memperingkas untuk pembangunan desa dan sebagainya itu. Dan mungkin ini bisa menjadi ini ya langkah awal bagi desa Jeblok ya, untuk mengubah menjadi layanannya menjadi digital dengan berbagai manfaat yang Pak dari kemukakan tadi. Oke, begitu kira-kira. Ya, saya kira itu pembahasan pembicaraan kita itu nanti bisa disambung dengan waktu dan cara yang lain gitu ya. Oke, selamat siang Pak Endi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.